Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi dengan NIM 21105030011, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir kelas A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi ulumul hadis yang bertemakan yaitu hadis makbul. Hadis makbul. Secara bahasa, makbul dapat diartikan sebagai menerima. Dalam artian hadis tersebut dapat diterima karena ia hadis sahih, atau dapat diartikan sebagai hadis yang dapat diterima kehujahannya dan juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Nah, hadis makbul ini salah satunya itu ada hadis sahih. Secara bahasa, kata sahih berasal dari kata soha, siha, yang berarti sehat atau tidak cacat. Sedangkan dalam konteks ajiz, yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dalam artian mutawatir. Hadis yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir. Menurut Ibnu Aswallah, hadis sahih itu adalah hadis musnad, yakni hadis yang sanadnya bersambung dengan proses periwayatan orang-orang yang adil dan melalui orang yang adil dan dobit hingga akhir sanad, hingga tidak ada sajah dan tidak pula cacat. Nah, kan dari aspek ketersambungan sanad itu ada dua. Yang pertama ada mutasil, yang kedua ada munqati. Yang pertama mutasil itu seluruh sanadnya bersambung, dan sedangkan munqati ada level yang hilang, mungkin ada rawi yang hilang. Nah, mutasil ini seluruh sanadnya bersambung dan rawinya tersebut bersifat adil dan dobit, dan matanya terhindar dari adanya kejanggalan atau syadz, dan juga terhindar dari ilat, segala penyakit. Kemudian ada 5 kriteria hadis tersebut dapat dinilai sahih. Yang pertama itu ittisalus sanad, yang artinya bersambungnya sanad. Dalam hal ini berarti hadis tersebut mutasil, yang artinya seluruh sanadnya tersambung. Nah, tali pertalian sanad mulai dari Nabi sampai perawi terakhir itu tidak terputus, tidak ada perawi yang gugur dan diputus dalam sistem riwayatnya atau dalam jaringan sanadnya. Ada 2 pendapat mengenai bersambungnya sanad. Yang pertama menurut Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini mengatakan bahwa hadis itu dikatakan mutasil apabila di antara perawi yang terdekat adalah para rijal yang bertemu langsung. Jadi sanad itu dikatakan mutasil apabila setiap perawinya itu saling bertemu. Dan yang kedua menurut Imam Muslim. Imam Muslim mengatakan bahwasanya syarat hadis itu dikatakan mutasil apabila di antara orang yang meriwayatkan hadis itu dalam satu masa. Jadi tidak harus dibuktikan apakah perawinya itu bertemu atau tidak, tetapi jika ditelusuri dari masa hidupnya, mereka ada dan mereka hidup bersama, maka itu dikatakan sebagai mutasil. Kemudian yang kedua itu ada latur rawi, yang artinya adilnya seorang rawi. Sifat adil yang menjadi karakter utama dalam menilai kesikohan perawi hadis. Adil di sini berkaitan dengan kualitas pribadi atau kualitas personal. Nah, adil di sini yaitu dalam hal riwayat. Adil di sini pada karakter kepribadian seperti muslim, balik, tidak pernah melakukan dosa besar atau kecil, menjaga muru'ah atau nama baik, martabat dan lain sebagainya, dalam semua keadaan, dari kebiasaan yang dianggap bernuansa kurang baik atau tidak etis, baik secara moral atau sosial. Contoh kebiasaannya minum sambil berdiri. Nah, jika terdapat dalam sanad itu orang non muslim, maka status hadis tersebut menjadi mardud atau ditolak. Akan tetapi ketika ia menerima hadis tersebut, boleh saja ia dalam keadaan non-muslim. Akan tetapi ketika ia hendak menyampaikan hadis tersebut, ia sudah dalam keadaan muslim. Contohnya, ketika saya menerima riwayat dari A
Nah, keadaan saya di situ dalam keadaan non-muslim. Nah, kemudian saya mau menyampaikan riwayat itu ke generasi di bawah saya. Otomatis posisi saya harus sudah dalam keadaan Islam atau Muslim. Akan tetapi jika saya menyampaikan hadis tersebut keadaan saya tidak Islam, maka disebut dengan mardud atau hadis tersebut ditolak. Nah, maka dari itu untuk mengetahui status rawi dari hadis tersebut ada ilmu terkhusus untuk mempelajarinya, yaitu ilmu rijalul hadis, yaitu ilmu yang mempelajari sejarah-sejarah para perawi hadis. Kemudian yang nomor 3 itu tamamu dabti, yaitu dobit. Dobit di sini berkaitan dengan kapasitas intelektual. Dobit ini diartikan sebagai perawi yang hafalannya kuat, dikenal alim, dan sebagainya. Dobit di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, dobit fis sudur. Yang kedua, dobit fis sutur. Yang pertama, dobit fis sudur, yaitu terpeliharanya periwayatan dalam ingatan sejak dia menerima hadis sampai dia meriwayatkan hadis kepada orang lain. Yang kedua, yang dimaksud dengan dobit fis sutur yaitu terpeliharanya kebenaran suatu riwayat melalui tulisan. Nah, seseorang perawi yang berkualitas di mana dia terbukti bisa menjaga kebenaran sebuah riwayat melalui rekaman tulisan. Dalam arti lain, perawi ini selain menghafal, dia juga mencatat hadis. Catatan tersebut berfungsi untuk menguatkan hafalannya atau riwayat tersebut sebagai syahadah. Nah, terkumpulnya karakter adil dan dobit tersebut, maka ini disebut dengan sikoh, yaitu sifat kredibilitas yang dimiliki oleh seorang rijal menjadi perawi hadis, perawi yang dapat dipercaya, diakui, dan mendapatkan pengakuan dari halayak. Kemudian yang keempat yaitu khuluwuhu minas sujuz, yang artinya kosongnya rawi dari kecacatan dalam artian tidak ada kejanggalan dari segi matanya, dan di matanya itu tidak ada syaz. Dan yang terakhir yaitu khuluwuhu minal illah, kosongnya rawi dari penyakit dalam artian baik matan atau sanadnya tidak ada cacat atau celah. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu ada seorang ulama yang mengatakan bahwasanya menurut Imam Syafi'i, hadis sujud adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang sikoh, tapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang sikoh. Isi hadisnya itu bertentangan dengan periwayat-periwayat yang lainnya. Nah, kemudian di sini hadis sahih itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, sahih lidzatihi, yang kedua sahih li ghairihi. Yang pertama, hadis sahih lidzatihi, yang yaitu hadis yang sahih karena dirinya sendiri atau hadis tersebut sahih karena kualitas itu sendiri. Yang kedua, hadis sahih li ghairihi, yaitu hadis sahih karena dukungan riwayat yang lainnya. Jadi hadis ini butuh periwayat lain untuk menguatkan suatu riwayat tersebut sehingga derajatnya menjadi naik, yaitu menjadi hadis sahih. Dan penjelasan terakhir yaitu mengenai tingkatan hadis sahih. Menurut Ibnu Sholeh, bahwasanya untuk mengklasifikasikan tingkatan hadis sahih itu melihat dari koleksi ulama hadisnya. Berdasarkan kondisi ulama, di mana lokasi hadis tersebut. Nah, di sini ada 7. Yang pertama, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya, hadis yang ada di kedua imam tersebut ialah hadis yang derajatnya sahih. Yang kedua, hadis yang dikoleksi hanya oleh Imam Bukhari, tidak dengan Imam Muslim. Yang ketiga, hadis-hadis sahih yang dikoleksi oleh Imam Muslim tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau tidak masuk dalam rekaman hadis sahih Bukhari. Yang keempat, seluruh hadis yang memenuhi kriteria yang ditawarkan oleh keduanya tetapi belum ditakhrij. Yang kelima,
seluruh hadis yang telah memenuhi kriteria Imam Bukhari tapi juga belum ditakhrij. Yang keenam, seluruh hadis yang memenuhi kriteria Imam Muslim tapi belum ditakhrij. Dan yang terakhir, seluruh hadis yang dinilai sahih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim seperti Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.